Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk bisa kembali berkumpul, walaupun secara virtual ya, di program Smart Motivation bersama saya Daryl Adam. Dan tentunya kita akan bicara masalah satu hal yang identik dengan kemampuan seorang untuk bisa melakukan sebuah perubahan di masa pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang berkaizen di masa pandemi. Yuk kita sapa dua narasumber yang sudah hadir di virtual meeting kami. Yang pertama tentunya sang tuan rumah, founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama. Ada Pak Eloy Zaluku. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Senang sekali ya kita kembali bertemu. Ini sudah minggu terakhir di bulan September, Mas Daryl. Ya Alhamdulillah kita lewatin nih 1 bulan, sebentar lagi masuk Oktober dan kita semua tetap yakin, percaya apapun agama keyakinannya kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini ya. Dan khususnya karena kali ini kita akan dibekalin terus nih Mas Daryl. Ini berbicara berkaizen di masa pandemi. Ini juga salah satu topik yang saya kira sangat dibutuhkan oleh semua orang, khususnya di masa-masa seperti ini. Dan kita syukur Alhamdulillah kedatangan tamu yang very special. Pakar Kaizen Indonesia yang juga berkarir di sebuah perusahaan Jepang ternama. Dan silakan Mas Daryl, langsung saja perkenalkan. Karena saya udah nggak sabar mau belajar ini Mas Daryl. Banget nih yang punya potongan rambut baru dan kemeja baru ya. Siap. Ya sudah, saya langsung perkenalkan narasumber tamu kita. Kita akan belajar banyak tentang berkaizen di masa pandemi bersama beliau. Saya langsung sapa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eloy Zaluku tadi, beliau adalah pakar Kaizen Indonesia dan berkarir di sebuah perusahaan Jepang ternama. Sudah ada Mas Arlen. Selamat pagi Mas Arlen. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi dan semangat pagi. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Luar biasa loh. Izin saya manggilnya Mas Arlen atau Pak Arlen nih anaknya nih? Pak Arlen boleh, Mas Arlen juga boleh. Kita sama-sama seumuran. Mas Arlen aja ya. Ini cuma 2 hari kok kelahirannya ya. Iya. Baik. Pak Eloy, saya mau ke Mas Arlen dulu nih Pak Eloy. Karena kan kalau kita bicara masalah expertise di bidangnya, nah mumpung ada Mas Arlen di sini. Mas Arlen, pertama kali kenal Pak Eloy itu kapan sih? Kok bisa gitu loh kenal, terus diundang hadir di virtual meeting kami? Gimana ceritanya Mas Arlen? Ya, saya emang adalah fans beliau ya ketika dulu masih Sonora ya. Saya mendengarkan di hari Kamis, kalau nggak salah dulu ya Pak Eloy. Saya terus kemudian dipindah hari Senin, saya masih mendengarkan beliau. Dan ada kesempatan kita ketemu di sebuah mall ya. Saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan Pak Eloy, mendapatkan kartu namanya gitu ya. Dan saya pernah mengundang beliau ke kantor. Itulah perkenalan kami dengan Pak Eloy. Gitu. Awalnya seperti itu. Berarti udah tahun keberapa ini kenal dengan Pak Eloy Zaluku? Sudah tahun keberapa? Kalau Sonora saya tahun 2013 Mas Daryl. 2013. Berarti udah lama juga ya. Mas Arlen, sorry, Anda kan expertise di bidang Kaizen Indonesia gitu loh. Sebetulnya kalau per definisi Kaizen itu apa sih? Biar Smart Listener dan juga sahabat Sonora bisa lebih paham gitu loh sebelum kita bahas lebih jauh tentang tema kita berkaizen di masa pandemi. Gimana Mas? Kalau secara bahasa, ya, Kai itu artinya adalah perubahan. Zen itu adalah baik. Kalau hanya diterjemahkan secara bahasa, perubahan yang baik. Tapi kita penerjemahannya lebih jauh lagi. Perubahan yang baik secara bertahap, konsisten, dan continue. Nah, kuncinya adalah di continue. Bertahap, konsisten, dan continue. Itu yang disebut continuous improvement, Mas Daryl. Nah, filosofi di dalam berkaizen itu sendiri adalah tidak ada yang terbaik. Yang ada yang lebih baik. Bandingkan ya, 2 kata yang berbeda, terbaik dengan yang lebih baik.
Saya menggunakan, saya hari ini lebih baik daripada kemarin. Saya bandingkan dengan saya terbaik hari ini. Berarti besok saya tidak mau melakukan perubahan lagi. Karena saya merasa sudah terbaik. Tapi kalau saya bilang saya lebih baik, nah berarti besok hari saya harus lebih baik lagi. Gitu. Dari hari ini. Ya. Oke. Jadi per definisi sebenarnya ini permainan kata-kata yang punya makna berbeda ya sebetulnya. Betul Mas Daryl. Tapi saya sedikit setuju kalau kita hubungkan Mas Arlen antara orang yang hebat adalah orang yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Otomatis itu perasaan kita untuk bisa menjadi yang lebih baik ya dari hari ke hari ya Mas Arlen. Betul. Secara ini berarti dia sudah melakukan Kaizen. Betul ya? Pak Eloy diam dulu ya, saya mau ngomong dulu sama Mas Arlen ya. Gali terus. Nah Mas Arlen, banyak profesi yang ada di dunia ini gitu loh. Tapi saya pengen tahu, kenapa kok bisa jatuh hati banget gitu loh sama Kaizen? Terus jadi expertise di bidang Kaizen ini. Pengalamannya sharing sedikit dong sebelum kita break sesi pertama ini. Oke. Sebelum jatuh hati pastinya kita kenal dulu ya Pak. Ya. Ketika awal itu saya mengenal Kaizen itu awal kali bekerja di company Jepang ya, yang begitu kental dengan budaya Kaizennya. Nah, di saat itu adalah sebuah tuntutan, masih tuntutan saya sebagai karyawan yang harus dituntut untuk selalu melakukan improvement. Besok datang ke kerja harus melakukan improvement lagi. Nah, selama 6 tahun tersebut saya digodok untuk selalu melakukan sebuah improvement terus-menerus dan menjadi habit untuk diri saya. Di masuk tahun ke-6 saya memberanikan diri pindah ke industri lain. Nah, di situ sangat jauh berbeda. Kemudian saya membandingkan, company yang sebelumnya telah kental dengan budaya Kaizen. Company di industri lain tidak kental dengan budaya Kaizen. Nah, di situ yang membuat sebuah perbedaan antara yang sudah menjadi habit, gampang dan mudah mencari peluang, ruang-ruang improvement yang ada pada saat itu. Nah, di situ saya ter-challenge. Saya mengusulkan, masuk tahun pertama saya di industri lain itu, di company itu, saya bilang, saya melihat peluang di mana kok perusahaan ini hanya bergerak di bidang retail. Produk. Saya bilang, yuk kita main wholesale. Tender caranya. Oke. Di tahun pertama saya belum berhasil memenangi tender. Masuk tahun kedua dengan cara Kaizen saya mau melakukan perubahan gitu ya. Dengan cara saya, metode saya Kaizen, di dalam Kaizen, akhirnya di tahun kedua saya banyak memenangi tender-tender dan banyak sekali membawa kontribusi bagi company tersebut. Dan disitulah saya makin mencintai Kaizen dan saya gunakan untuk daily activity saya, Mas Daryl. Oke, nah ini erat korelasinya dengan theocentric motivation ya Pak Eloy ya? Betul sekali, itulah kenapa saya mencintai juga Pak Eloy. Gitu, baik. Kita perlu break dulu nih, Pak Eloy saya yakin udah mau ngegas di sesi kedua nih, tapi nanti Pak Eloy dan juga Mas Arlen. Nah, seperti itu dan juga sama Sonar Network, Anda bisa berinteraksi juga di line WhatsApp kami 0812 11 12 959. Mampukah kita berkaizen di masa pandemi COVID-19? Karena secara psikologis banyak yang terpukul, mungkin secara pemberitaan kita melihat di media cetak dan juga layar kaca itu banyak hal-hal yang tidak harusnya terjadi, tapi terjadi gara-gara pandemi COVID-19. Nah, bagaimanakah caranya kita mampu berkaizen di masa pandemi? Kita bahas lebih detail dan spesifik di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Kita menghadirkan tamu ngobrol kita hari ini. Beliau adalah seorang ekspertis di bidangnya dan pakar Kaizen Indonesia serta berkarir di perusahaan ternama Jepang ternama pastinya. Nah, sebelum kami bahas tentang bagaimanakah kita mampu berkaizen di masa pandemi COVID-19. Nah, saya mau coba hadirkan satu informasi berikut ini. The one and only webinar Final Sales Race 2020 Finish Like a Warrior bersama dengan Eloy Zaluku dan tim. Selesaikan pertandingan layaknya seorang petarung sejati. Anda tidak hanya dinilai dari hasil akhir, melainkan dari kesetiaan melakukan yang terbaik. Nah, materi outline, Radical Sales Prospecting, kemudian Handling Objection, Powerful Sales Technique, 50% teori dan 50% praktek dilaksanakan lewat virtual online pada hari Kamis di tanggal 22 Oktober 2020 dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tapi mohon maaf, ini tempatnya terbatas ya. Jadi
Smart Listener dan juga Sahabat Sonora, silakan daftarkan diri Anda sekarang juga melalui WhatsApp di 0813 857 85704. Sekali lagi saya ulangi dan mohon dicatat untuk segera registrasi ke 0813 857 85704. Sekali lagi, tempatnya terbatas. Oke, itu informasinya. Kita balik ngobrol lagi bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Mas Arlen tentang berkaizen di masa pandemi COVID-19. Tapi ada satu quote menarik nih Pak Eloy tadi di penghujung sesi pertama, bahwa orang yang baik, yang hebat, yang oke adalah orang yang betul-betul bisa memberikan manfaat dan kontribusi. Nah, ini termasuk tentang korelasinya terhadap theocentric motivation. Boleh kita sepakati hal itu dulu Pak Eloy ya, agar nanti penjabarannya bisa lebih spesifik lagi nih. Nah, sebelum saya tanya ke Mas Arlen, bagaimana sih berkaizen? Saya minta komentar sedikit antara hubungan tadi loh, dua hal yang saling berhubungan. Theocentric motivation dan juga kaizen, Pak Eloy. Silakan. Terima kasih Mas Daril dan Pak Arlen, Bro Arlen, terima kasih. Ini sekali lagi ya, an honor, kehormatan bisa bersama dengan kami. Dan saya kira teman-teman pasti belajar banyak hari ini. Jadi tepat sekali Mas Daril. Theocentric motivation and leadership yang kita bangun dan kita gaungkan terus selama 15 tahun terakhir, ya memang membutuhkan kaizen. Kenapa? Karena ya tadi kan Mas Daril mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya bagaimana supaya bisa bermanfaat? Ya harus terus memberikan kontribusi dong ya. Gimana caranya untuk memberikan kontribusi? Ya betul tadi kata Pak Arlen bahwa tidak ada yang terbaik, yang ada lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus. Kan kata kuncinya di continuous itu. Terus memperbaiki diri. Nah karena itu, mari sahabat sekalian, smart listeners dan sahabat sonora dimanapun, konsentrasi penuh, karena di tengah-tengah pandemi seperti ini kesempatan justru untuk kita berkaizen ria. Bagaimana caranya? Bagaimana tahapannya? Kita serahkan Mas Daril kepada pakarnya. Silakan. Gimana Pak Arlen? Berkaizen itu coba lebih spesifik dari mana memulainya? Silakan. Sebelum kita mau melakukan kaizen, ini banyak orang yang bagaimana sih Pak Arlen kita mau kaizen? Seringkali ketika saya isi seminar banyak menanyakan seperti itu. Nah, kalau kita mau melakukan sebuah perubahan yang baik, pastinya kita punya apa? Yang pertama adalah tujuan atau visi. Oke. Visinya apa dulu? Gitu ya. Di company punya visi pastinya. Nah, kita sebagai seorang pribadi kita harus punya tujuan. Nah, tujuan sudah punya. Yang kedua kita harus lakukan adalah harus kita punya adalah semangat. Semangat dulu untuk berkaizen. Semangat untuk mencapai tujuan itu. Ya. Udah punya semangat, kemudian kita harus tahu caranya. Nah, untuk mengetahui caranya itu banyak sekali ilmu-ilmu problem solving yang digunakan gitu ya. Tinggal memilih. Salah satunya ada Lean Six Sigma, 8 Step 7 Tools gitu ya, problem solving, ada PDCA. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan itu untuk mendapatkan tujuan kita. Visi sudah ada, tujuan sudah ada, gitu ya, semangatnya, gitu ya. Kemudian kita udah tahu caranya menggunakan 8 Step 7 Tool atau PDCA atau Lean Six Sigma. Kemudian tidak lupa yang terakhir adalah konsisten, Pak Elo. Konsisten itu adalah kunci dari 3 itu. Nah, yang sering terjadi di company itu kendalanya adalah jika sudah capai target, seringkali stop. Iya. Dan bilang kita sudah melakukan improvement. Tapi kita sudah melakukan improvement, tapi untuk tahun kedepannya hanya untuk sebatas mencapai target. Ya. Disitulah bukan titik kaizennya. Kaizen ingat adalah continue. Terus menerus yang disebut continuous improvement. Nah, itu adalah 4 hal yang perlu diperhatikan. Visi atau tujuan, semangatnya, tahu caranya, kemudian continue, konsisten dilakukan. Itu Pak Eloy. Wow, bagus ini Mas Daril. Ya. Jadi Mas Arlen, sorry saya potong sedikit Pak Eloy. Berarti kan ini kalau kita masuk di masa pandemi COVID-19 yang memang sudah berlangsung sejak bulan Maret ya. Kan perlu satu perubahan dulu nih, mindset-nya dulu yang diubah, paradigmanya dulu yang diubah. Dari yang tadinya masuk dari zona nyaman, baik-baik saja, kemudian harus masuk ke
satu klaster baru gitu ya secara psikologis harus menerima keadaan dulu. Nah, gimana agar tetap punya satu tujuan, semangatnya juga sama, walaupun tahu caranya, tapi dengan keadaan kan semua bisa berubah, Mas Arlen. Nah, gimana agar continuous improvement ini bisa konsisten dan juga komit, Mas Arlen? Nah, kita harus ya tidak lupa kita harus agile terhadap perubahan itu. Nah, nanti saya akan berikan contoh ya, contoh company yang tidak mau melakukan perubahan. Namanya juga continuous improvement, perubahan yang baik. Sekarang ini sudah berubah, gitu ya. Pandemi ini yang tadinya normal, gitu ya, menjadi perubahan, shifting. Kita itu shifting. Namanya juga kaizen, perubahan yang baik. Jangan diterjemahkan perubahan yang buruk bagi kita, tapi kita menganggap ini adalah perubahan yang baik. Mindset-nya kita harus ditanamkan itu dulu. Ini adalah perubahan. Yes, jangan dibilang perubahan yang buruk. Ini adalah perubahan yang baik. Ini adalah kesempatan untuk kita berkaizen. Mindset-nya harus ditanamkan. Jangan ingin kepada sesuatu yang negatif, yaitu positif. Ini adalah perubahan yang baik. Kita harus agile terhadap perubahan tersebut. Pada apa? Perubahan yang baik, bukan perubahan yang buruk. Very good. Ya, begitu Mas Daryl. Oke, baik. Terima kasih. Pak Eloy, silakan. Wow, this is good. Waktu lalu saya dikirimkan materi sebagian dari presentasi Pak Arlen ketika memberikan training mengenai hal ini. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora yang juga ingin mendapatkan sesi-sesi khusus mengenai berkaizen di masa pandemi bersama dengan Pak Arlen, silakan juga menghubungi beliau langsung atau bersama dengan kami. Tetapi kemudian saya senang dengan model yang dikirimkan oleh Pak Arlen. Karena semuanya itu sepertinya kok ada di dalam pikiran saya. Dan saya juga tuliskan di dalam buku I'm a Leader. Ya. Karena di situ kan ada budaya tuh Pak Arlen. Lalu di tengah-tengahnya ada semangat Kaizen yang tadi barusan disebutkan. Ya. Lalu di sampingnya itu ada balance scorecard. Nah ini tesis S2 saya ini. Saya tuh dari berbagai tools yang ada, salah satunya balance scorecard itu memang, waduh saya sih jatuh cinta ya. Dan membantu beberapa perusahaan klien menggunakan itu. Kemudian dibawa sampai kepada tadi how to-nya, 7 steps dan 8 steps dan 7 tools PDCA dan segala macam. Nah, saya kira kita berikan kesempatan untuk terus dibahas oleh Pak Arlen karena Indonesia sangat membutuhkan ini, Seperti itu, Mas Daryl. Baik. Ini tanggung, tinggal 1 menit. Kita perlu break dulu ya, Mas Arlen dan juga Pak Eloy. Kita harus tahu juga nih. Di sesi ketiga saya memaksimalkan sebetulnya kalau bagi perusahaan yang mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini belum mengadopsi, seberapa penting sih akibatnya itu kayak apa gitu loh, dan contoh perusahaan apa yang kira-kira sudah berhasil karena menerapkan Kaizen. Nanti kita akan coba belajar dari sebuah kisah kita suksesnya Mas Arlen. Nah, silakan untuk Anda sebagai listeners dan juga sahabat Sonora yang mau bergabung, yang mau nanya tentang bagaimana sih caranya gitu loh untuk bisa mengadopsi Kaizen paling tidak dalam diri kita sendiri, diterapkan ke perusahaan, ke keluarga dan juga imbasnya ke negara ini, berkomentar di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan tamu ngobrol kita ada Mas Arlen. Beliau ini adalah seorang ekspertis Kaizen Indonesia dan berkarir di sebuah perusahaan Jepang ternama. Oh ya, kami ingatkan lagi bagi Anda smart listeners yang ingin menjadi the one and only webinar dan mengikuti tentang Final Sales Race 2020. Yuk silakan Anda bisa coba daftar dan registrasikan diri Anda karena ini tempatnya terbatas ya. Virtual online akan dilaksanakan di hari Kamis 22 Oktober 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tempatnya terbatas. Jadi sesegera mungkin selama Anda mendengarkan perbincangan ini langsung registrasi lewat WhatsApp ke 0813 857 85704. Sekali lagi ke 0813 857 85704. Baiklah. Sudah ada beberapa komentar yang masuk tapi saya masih keep dulu Pak Eloy ya. Mungkin Pak Eloy awali sesi ketiga ini. Silakan Pak Eloy untuk bisa lebih tahu tentang bagaimana sih caranya berkaizen di masa pandemi ini. Silakan Pak Eloy. Terima kasih. Sebelum saya ke sana, izin sebentar ya Pak Arlen dan Mas Daryl. Tadi mengenai webinar yang
Mas Daryl sampaikan itu nanti kami laksanakan, dan ini the one and only final sales race 2020. Jadi saya akan menyampaikan mengenai 3 hal yang sangat penting, yang namanya radical prospecting, kemudian saya akan mengajarkan mengenai handling objections, dan ujung-ujungnya kita berbicara mengenai powerful closing techniques. Jadi itu 50% teori dan 50% praktek. Saya bahkan akan memberikan kesempatan kepada para peserta selama setengah jam itu benar-benar melakukan prospecting di seminar itu. Karena kita lakukan melalui virtual, dan saya ajarkan, I guarantee ya, kalau mengikuti ini harusnya bisa langsung dapat proyeknya. Kenapa? Karena saya akan bimbing langsung. Saya mengatakan yang namanya blocking time for prospecting itu penting sekali. Jadi saya akan memberikan waktu langsung. Anyway, silakan bagi teman-teman yang belum mendaftarkan diri karena sangat terbatas, dan hari Jumat yang lalu setengah atau 50% kuota sudah penuh, harusnya minggu ini sudah penuh. Baik, teman-teman, terima kasih. Pada Pak Arlen, tadi sudah disinggung mengenai yang namanya itu beberapa tools. Kan tadi tujuan visi harus ada, semangat untuk berkaizen harus ada. Kemudian how to-nya dibahas. How to yang paling keren ya, atau yang paling disukain oleh Pak Arlen itu boleh dong dijelaskan. Silakan, dan nanti langsung disambungkan perusahaan-perusahaan yang berhasil atau gagal itu, dan kalau tidak melakukannya apa akibatnya. Silakan, stage is yours Pak Arlen, silakan. Oke, terima kasih Pak Eloy. Oke, di dalam Kaizen itu tools yang saya biasa gunakan adalah 8 Step 7 Tools. Ya. Oke. 8 Step 7 Tools ini ya kita kenal atau planning, do, check, and action. Gitu. Nah, di dalam tahapannya sendiri saya akan bahas, tidak akan bahas detail gitu ya. Nah, yang penting di dalam sebuah Kaizen itu tahapan planning yang paling terpenting. Karena di dalam tahapan planning itu adalah eksekusi yang matang gitu ya, akan menghasilkan eksekusi yang matang itu dihasilkan dari sebuah planning yang matang. Kenapa? Eksekusi outputnya adalah akan menjadi efisien gitu ya, efektif, kualitasnya produknya oke gitu ya, dan terlebih lagi motivasi untuk melakukan perubahan untuk yang baru. Gitu. Makanya tahapan planning ini sangat penting Pak Eloy. Yes. Jadi saya tekankan di dalam Kaizen saya, di dalam seminar maupun training saya. Oke. Banyak sekali hal-hal company-company yang masih belum melaksanakan dan ataupun tidak menjadikan budidaya Kaizen ini di dalam perusahaannya. Kalau kita lihat ujungnya Pak Eloy di dalam Kaizen ini, kita kaitkan dengan Pak Eloy tadi bilang sebelumnya adalah balance scorecard ya Pak Eloy ya. Di atas balance scorecard ini adalah profit. Yes. Ya, profit ini disupport oleh sales dan strategi, sales dan marketing strategi yang baik gitu ya. Sales dan marketing strategi yang baik tidak ditopang oleh operation yang sempurna gitu ya, maka tidak terjadi penjualan. Bukan begitu Pak Eloy ya. Operation itu yang menjalankan operation itu siapa? Resources pastinya. Nah, di dalam resources ini itu yang harus dibekali dan harus dibudidayakan budaya Kaizen. Nah, kenapa resources itu menjadi paling bawah? Kenapa? Sebuah fondasi Pak Eloy. Bayangkan, company mau menuju profit yang besar, kalau fondasinya adalah resources, tidak dibekali atau tidak membudidayakan budaya Kaizen, apa jadinya fondasi itu? Roboh, gagal. Oke. Ya, company yang berkaizen, saya ingin bilang, company yang berkaizen akan lebih kuat pada saat ini. Contohnya ya, akan lebih tangguh, lebih tough. Kenapa? Fondasinya sudah dibangun. Very good. Fondasinya sudah dibangun dan udah menjadi budaya. Karena tiap hari resources-nya, human resource-nya, mereka membudidayakan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Pekerjaan ini harus bisa lebih baik daripada kemarin. Besok dia datang, karyawannya datang, saya harus menyelesaikan ini dan saya harus membuat improvement. Besoknya lagi datang, saya harus membuat ini dan saya harus lebih baik lagi. Bayangkan, itulah budaya Kaizen sejati di dalam sebuah perusahaan. Nah,
Itulah menjadi tangguh di saat pandemi ini. Bandingkan dengan budaya company yang tidak membudidayakan Kaizen. Fondasinya si resources ini tidak dibekali dengan Kaizen, tidak dijadikan budaya. Apa jadinya? Goyah. Bangunannya kayak bangunan itu, goyah. Fondasinya nggak kuat. Ya, ujung-ujungnya profitnya berkurang. Kenapa? Operationnya tidak efisien, tidak efektif. Begitu Pak Elo ya? Betul, exactly. Itulah yang disebut Kaizen. Nah, perusahaannya karena operasinya tidak efektif, tidak efisien, profit perusahaan akan berkurang. Kenapa? Operationnya tidak efisien, efektif. Sales strateginya tidak tepat sasaran. Sehingga apa? Profitnya yang berkurang. Kalau saya dengarkan Pak Eloy cerita dengan sales warrior, ujung-ujungnya diskon lagi keluar, diskon lagi keluar. Profitnya mana buat company? Kenapa? Fondasinya yang tidak punya Kaizen, tidak membudidayakan Kaizen, tidak melakukan continuous improvement setiap harinya. Contohnya, kita sekarang contohnya Pak Eloy ya. Silakan. Kita bahas balance scorecard dari profit hingga ke fondasinya itu resources. Nah, contohnya kita lihat, saya kasih contoh nih Pak Eloy. Yang mudah saja. Kita dulu kenal dengan Mas Daryl, mungkin kenal ya Pak Eloy juga kenal handphone sejuta umat. Zaman dulu ya. Oke. Nah, saya mengutip dari CEO-nya saat itu adalah Stephen Elof. Bukan Stephen Eloy Pak ya. Stephen Elof. Mirip-mirip. Dia bilang, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi bagaimana kami bisa kalah? Artinya apa? Mereka sudah nyaman, titik yang dibilang. Saya balik ke awal. Mereka merasa produk mereka sudah terbaik. Gitu ya. Produk mereka sudah terbaik gitu loh. Mereka menganggap produk kami sudah terbaik. Mereka sudah nomor 1. Jadi apa? Mereka stop improvement. Padahal bukan itu Kaizen. Mereka menyatakan mereka adalah sudah melakukan improvement. Bukan. Yang dimaksud Kaizen adalah continuous improvement. Mereka berhenti. Makanya kita lihat brand-brand lain langsung naik semuanya. Kenapa? Brand lain merasa kita harus lebih baik daripada HP sejuta umat itu. Nah, mereka melakukan apa? Brand lain itu. Mereka melakukan continuous improvement. Yaitu Kaizen. Gitu. Wow, ini berarti yang tidak berhasil. Iya. Berarti ini semua tergantung dari fondasi awalnya tadi, Mas Arlen ya, yaitu betul sekali. Manusianya. Betul sekali. Apalagi kalau dikawinkan dengan theocentric motivation yang notabene itu harus sadar dulu gitu loh. Why am I here? Nah, saya udah lama nggak dengar kata-kata itu loh, Pak Eloy. Ya nggak? Now beautiful. This is so good. Thank you Pak Arlen. Jadi tadi beberapa hal yang disampaikan itu fondasinya, budayanya. Itulah sebab di beberapa kali pertemuan saya mengatakan bahwa pandemi ini menguji budaya perusahaan, bukan strateginya. Karena kalau strategi apa yang mau digunakan sekarang? Bahkan Presiden Director dari Astraland, Pak Wibowo, beberapa waktu yang lalu kan mengatakan, bahkan sampai saat ini ya, memprediksi masa depan itu udah capek dah, gitu loh. Kenapa? Karena perubahan itu begitu cepat. Harus agile yang disampaikan oleh Pak Arlen tadi. Tapi beliau juga sampaikan, Pak Wibowo maupun Pak Arlen hari ini, berarti yang paling penting adalah fondasinya, budayanya. Nah, itulah kenapa kita mengangkat tema berkaizen di masa pandemi. Justru sekarang waktunya untuk membangun budaya tersebut, membangun kaizen culture tersebut, gitu ya. Nah, jadi saya kira sih udah bagus sekali. Sebelum berhenti lagi ya. Apalagi Mas Daryl, silakan. Mau digali apa lagi? Ada pertanyaan, tapi saya coba highlight sebentar dulu ya. Nanti kita break dulu, sambung di sesi yang terakhir ya. Selamat pagi Pak Arlen. Saya Aziz Ihza Fauzan. Saya ingin bertanya, bagaimanakah menjaga semangat supaya berkesinambungan atau istiqomah? Terima kasih. Dijawab nanti. Kemudian di line YouTube kami, itu juga sudah ada Gabriel di Jakarta. Good, best, better. Best sama dengan, good sama dengan kualitas, best sama dengan achievement, better sama dengan progresivitas. Kadang perbandingan, kadang benchmarking. Kemudian juga ia mengatakan Kaizen kalau di Indonesia bisa jadi manajemen peradaban. Terus di Sunda, manajemen asah asi asu.
Kemudian ada Pak Vence Ginting, apa yang perlu dilakukan setiap hari atau setiap minggu dalam melakukan Kaizen? Bisa dikasih contoh nggak? Katanya. Wow, Oke, very yang good. terakhir, harusnya punya long term planning sampai dengan 25 tahun. Short termnya itu 1 hingga 5 tahun. Lalu ada benchmarking dalam persaingan bisnis. Dah, simpen dulu tuh, pertanyaannya banyak banget tuh. Nanti kita maksimalkan di sesi terakhir ya. Well, anyway, thank you sahabat Sonora dan juga Smart Listener yang baru bergabung. Silakan, kita masih punya waktu 10 menit ke depan untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Ngobrol ini nggak mungkin berakhir kalau dikasih waktu ekstra sejam lagi ya. Bahkan mungkin kurang ya Pak Eloy dan juga Mas Arlen ya. Karena tentang how to-nya ini belum maksimal banget. Tadi ada PDCA, Step and 7 Tools yang sudah dijabarkan sama Mas Arlen. Tapi itu sekedar kiasan kita sampaikan di tipis-tipis aja lah informasinya di pagi hari ini. Karena saya mau fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp. Ini tadi yang pertama dari Mas Aziz Ihza Fauzan ya. Bagaimana menjaga semangat supaya berkesinambungan atau istiqomah? Silakan Mas Arlen. Ya, saya akan jawab. Bismillah. Dari pengalaman saya pribadi saja, Pak. Jadi gini, Mas Aziz ya, Mas Aziz ya. Saya akan jawab. Lalu bagaimana sih menjaga semangat untuk kita selalu berkaizen? Yang tadi saya bilang, tujuannya dulu harus diingat. Gitu ya. Kalau kita balik, saya misalkan gini, saya mau berhenti bekerja, saya sudah capek gini. Tapi tujuannya apa? Saya bekerja itu tujuannya apa? Gitu. Saya mau melakukan perubahan yang baik itu tujuannya apa? Gitu. Kenapa harus berhenti? Untuk berhenti semangat. Apa alasannya? Berarti tujuan Anda tidak akan tercapai. Apa yang menjadi untuk istiqomah? Remember lagi, you have purpose. Kamu punya tujuan. Saya bekerja untuk menafkahi anak istri saya. Saya melakukan olahraga untuk saya sehat, untuk anak-anak saya. Itu tujuannya harus dimatangkan. Tujuan saya melakukan ini apa? Itu, Mas Daryl. Saya menjawab dari pengalaman pribadi saya. Ketika semangat saya hilang, saya balik. Tujuan saya apa sih? Saya melakukan ini apa gitu. Oke, baik. Sebentar Pak Eloy ya, komentar-komentarnya nanti tunggu ya. Yes, Kemudian lanjut. Di kanal YouTube sudah ada statement bagus dari Gabriel tadi, good, best, better, dan sebagainya macamnya. Pak Vence Ginting menanyakan, apa yang perlu dilakukan setiap hari atau mungkin setiap minggu dalam melakukan Kaizen? Bisa kasih contoh nggak kira-kira? Oke, ini yang paling penting. Ketika orang sudah melakukan planning, kemudian melakukan do-nya, sudah beraktivitas, gitu ya, planningnya sudah ada, sudah dilakukan, seringkali lupa, yaitu cek progresnya. Misalkan seminggu, saya cek, tujuan saya sudah mendekati atau belum? Apa yang saya lakukan seminggu kemarin, sudah mendekati tujuan saya seberapa dekat? Cek dulu. Jadi kita bisa mengukur apa yang kurang, apa yang harus dilakukan untuk seminggu ke depannya. Kalau perlu bikin seminggu atau harian, nanti bisa diukur dalam bulanan. Agar gampang kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah, tantangan-tantangan yang baru. Very good. Kalau ada cek, ada monitoring. Kalau tidak ada itu, bagaimana kita bisa tahu ada masalah yang baru, tahu ada tantangan yang baru? Kalau kita tidak cross check lagi. Begitu Mas Daryl. Very good. Baik, tahan Pak Eloy, sabar. Tenang. Lanjut. Saya udah tahu nih beliau mau komen sebenarnya mau nambah. Udah gemes tuh. Ini dari Pak Arif Hidayat, Mas Daryl, Pak Eloy dan juga Mas Arlen. Kaizen culture ini sangat identik sekali dengan budaya berani keluar dari zona nyaman. Akan lebih dahsyat jika di dalamnya ada theocentric. Semangat pagi. Nah, boleh komentar Mas Arlen dulu, nanti Pak Eloy menambahkan. Monggo, silakan. Ya, pastinya Pak.
Kalau kita kaitkan dengan teosentrik, pastikan semuanya itu adalah kepada ibadah ya Pak Eloy ya. Ya. Kita melakukan sebuah kaizen adalah untuk perubahan yang baik, entah itu untuk keseharian kita atau di dalam ibadah kita. Nah, erat sekali dengan motivasi kita dieratkan dengan teosentrik gitu ya. Nah, perubahan-perubahan yang baik, kalau kita tidak niatkan kepada sesuatu yang baik gitu ya, itu tidak akan berjalan dengan smooth gitu ya Pak Eloy ya. Pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita niatan kita baik, mau melakukan perubahan, namanya juga perubahan yang baik, diawali dengan niat yang baik untuk ibadah kita, untuk keluarga kita, apapun itu akan menjadi sebuah smooth dan kita menjalaninya akan menjadi sebuah semangat baru, spirit baru. Kenapa? Kita mau melakukan sesuatu yang baik berdasarkan niat yang baik. Gitu Pak Eloy. Very good. Ya, silakan Pak Eloy. Digaskan. Selamat pagi. Tadi dari Pak Arif Hidayat. Izin Pak Arif Hidayat adalah calon CTM 2020 dan sudah mendengarkan kita di Radio Smart FM sekian lama dan beliau salah satu pimpinan di sebuah lembaga pemerintahan. Jadi terima kasih Pak Arif dan saya juga berharap ke depan Pak Arlen juga karena Pak Arlen ini juga sangat tertarik di bidang spiritualnya, seorang muslim yang taat saya percaya. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung juga Pak Arlen supaya nanti kita bisa menjadi satu tim untuk menginspirasi Indonesia mengenai Kaizen di seluruh Indonesia yang basisnya adalah teosentrik. Jadi terima kasih. Tadi yang disampaikan juga sangat penting ini, sangat bagus ya. Saya selalu mengatakan your last success is your worst enemy. Kesuksesan kita yang terakhir adalah musuh terbesar kita. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berhasil sampai level tertentu, lalu menjadi nyaman, dan akhirnya malah tidak melakukan continuous improvement. Disitulah Pak Arlen sangat dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya saat-saat pandemi seperti ini. Dan silakan Pak Arlen, hal-hal yang bisa disampaikan sebagai penutup untuk menginspirasi kita. Teman-teman UKM bahkan, yang belum memikirkan mengenai continuous improvement ini, bagaimana caranya? Karena kami keliling, termasuk webinar-webinar di berbagai perusahaan saat ini, untuk terus menginspirasi, ayo bangun budayanya, bentuklah kepemimpinan yang hebat untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian, Mas Daril. Kita berikan kesempatan mungkin kepada Pak Aril untuk memberikan beberapa notes terakhir atau bagaimana, Mas Daril? Silakan. Konklusinya ya. Konklusinya langsung Mas Arlen. Nanti sebelum ditutup sama Pak Eloy Zaloku. Silakan Mas Arlen. Ada beberapa poin ya di dalam berkaizen itu yang kita sudah diskusikan pagi ini. Yang pertama adalah kita harus ingat di dalam kaizen itu adalah tidak ada yang terbaik, yang ada yang lebih baik. Itu kunci pertama. Yang kedua itu adalah tahapan planning yang matang. Karena apa? Untuk menghasilkan outcome-nya yang tepat, strategi yang tepat, cara yang tepat, itu dihasilkan dari tahapan planning. Untuk apa? Untuk efisiensi, efektivitas, dan untuk motivasi ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah spiritnya Pak Eloy, Mas Dari. Kaizen bukan hanya dijadikan aktivitas, ya, tapi Kaizen harus dijadikan spirit. Itu untuk dibawa kita kemanapun. Bahkan hari-hari pun kita bawa spirit Kaizen. Contohnya yang baru-baru ini adalah di saat pandemi ini ya, untuk bagi sebagian orang adalah bersepeda, hidup sehat. Itu mereka membawa spirit perubahan yang baik. Ya. Kita jangan menganggap pandemi ini adalah perubahan yang buruk. Tapi lihat, banyak orang meningkat jumlah pesanan sepeda. Ya. Meningkat aktivitas di luar dari mobilitas menggunakan alat bermotor. Tapi mereka mau melakukan perubahan yang baik. Spirit itu harus dibawa kemanapun. Jangan sampai hilang. Terakhir dari saya itu, spirit. Untuk selalu berkaizen. Wah. Terima kasih. You are good, brother. Pak Eloy, silakan. 2 menit terakhir, Pak Eloy. Ini waktu Anda. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi, Pak Arlen, kalau ada teman-teman pendengar mau membangun relasi dengan Pak Arlen atau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, bisa lewat LinkedIn kalau nggak salah ya? Iya, bisa lewat LinkedIn. Instagram juga ikut main juga kah? Ada. Ya. Jadi bisa dibacakan supaya teman-teman bisa follow?
Instagram saya ada di Fit Muslim ya, FITMOSLEM, Fit Muslim. Fit Muslim. Adalah Instagram, iya Fit Muslim. FITMOSLEM. Oh, pakai Muslim, bukan Muslim, ya. Bukan dong, pakai O. O, Muslim, ya, Muslim. Jadi silakan teman-teman bisa follow di sana. Tadi benar kan, saya bilang ini harusnya menjadi certified motivation. Next. Jadi silakan teman-teman bisa memfollow Pak Arlen di sana. Di LinkedIn juga begitu ya? Atau Arlen Setiawan di LinkedIn? Arlen Setiawan. Ya, karena aktif juga di sana, juga memberikan beberapa tulisan-tulisan menarik saya lihat. Dan terima kasih. So, Bapak dan Ibu, Smart Listeners dan sahabat Sonora, kenapa kita menghadirkan Berkaizen di masa pandemi? Karena inilah waktunya untuk kita membangun fondasi itu. Ingat sekali lagi, your last success is your worst enemy. Ya. Kesuksesan Anda yang terakhir, kesuksesan saya yang terakhir adalah musuh terbesar kita. Karena itu tetap ingat, tadi disampaikan oleh Pak Arlen, yang namanya Kaizen itu menjadi sebuah spirit, bukan aktivitas sesaat. Termasuk yang tadi itu, bersepeda, bagaimana itu terus-menerus nanti menjadi kebiasaan, Indonesia semakin sehat, dan akhirnya kita bisa melakukan banyak aktivitas. Yang terakhir dari saya, eksekusi yang matang, ya, dimulai dari planning yang baik. Tadi di-highlight itu oleh Pak Arlen. Eksekusi yang matang dimulai dari planning yang baik. Jadi mari semua pembelajaran ini jangan hanya dipikirkan, tetapi langsung dieksekusi. Dan kalau Anda mau bertanya lebih dalam, silakan membangun kontak dengan Pak Arlen Setiawan sebagai pakar Kaizen Indonesia, sahabat saya, dan saya salam untuk keluarga. Pak Arlen, salam juga Pak. Sukses selalu Pak, sehat. Ya, kita bisa ngopi-ngopi ketika nanti PSBB berakhir. Saya kira demikian, Mas Daryl. Ya. Dan ingat terus ya, untuk kita terus berkaizen. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Arlen, tujuannya penting sekali. Why am I doing this? Tujuan penting sekali. Saya kira demikian. Silakan. Baiklah. Sebagai statement pamungkas, saya izin menambahkan Mas Arlen dan juga Pak Erle bahwa betul yang dikatakan Mas Arlen dan juga Pak Erle tadi, bahwa tujuan, semangat, kemudian juga tahu caranya dan juga konsisten, itu yang membuat kita tuh mampu melakukan Kaizen sebagai sebuah fondasi untuk melakukan perubahan dan adaptasi di masa pandemi COVID-19. Mas Arlen, mohon izin, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Daryl. Pak Erle juga thank you ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi Senin minggu depan. Salam buat keluarga semuanya, sehat-sehat, tetap jaga jarak aman, dan juga tetap menjaga kesehatan. Sekaligus, saya Daryl Adam. Arlen Setiawan. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Yes I can. Be the factor. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.